tapi akhirnya menjadi boleh dibilang sebagai penghalang dalam beberapa proses ta'aruf ya. Dan ini Kayaknya terjadi minta tolong tutup ya, pintu ini. jadi Gantian kebanyakan adek. karena ada suara masuk. Ya, karena ini biasanya terjadi pada akhwat ya, akhwat yang memiliki status sosial maupun finansial itu lebih daripada ikhwannya. Nah, beberapa eh, ada konsultasi dengan masalah ini, baik yang dari pihak orang tuanya juga pernah itu konsultasi ke Sahati, ataupun dari pihak yang bersangkutan menanyakan. Dan kalau sudah bertanya, menyinggung soal belum pada itu bang, belum pada yang namanya gonogini itu belum sampai, tapi kalau nanti mau dibahas bisa abang jelasin mengenai gonogini itu kalau menurut Islam bagaimana gitu. Ini sering jadi pertanyaan, apakah ya, termasuk prenuptial agreement, perjanjian pranikah itu bang, kadang-kadang dimasukkan unsur itu di dalam perjanjian gitu, karena kalau nggak salah tetangga saya sendiri sini itu udah ada agreement seperti itu. Jadi Iya. ya nanti itu eh, banyak menjadi kendala itu bang. Jadi ditanya calon suami, walaupun sudah bekerja, artinya sudah memiliki ya sebut saja pekerjaan yang mapan begitu. Tapi ketika diketahui sampai ditanya detail itu uh, dalam sebulan berapa, terus bulan, pokoknya secara detail mengenai penghasilannya. Nah akhirnya yang terjadi apa itu mundur. Nah maksud saya mengangkat ini teman-teman itu supaya coba dibuka apa ya hati dan pikirannya begitu bang. Jadi khususnya untuk ahwat ya, karena kasusnya terjadi pada ahwat ini, ahwat yang memiliki status sosial dan finansial yang tinggi. Bagaimana menurut Islam? Terus kalau mungkin ya bang ya, mungkin diikutkan dalam peraturan pernikahan di menurut versi pemerintah, kalau memang abang ada mengetahui infonya bisa di share di sini bang. Hmm. Bagaimana? Gitu. Selain tentunya karena kita pegangnya pada hukum Islam, secara hukum Islam bagaimana, termasuk yang tadi gonogini, terus kaitannya masuk ke prenuptial agreement tuh boleh nggak gitu seperti itu. Ya, baik. Udah jam 20 kita belum sempat karena memang isaknya mundur jadi banyak baru selesai. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Langsung ya. Baik, silakan Bang. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar jelas, Bang Riko, suara saya? Jelas, Ya, jelas Bang. agak Yang bindeng teman-teman nih, udah jelas udah atau hafal Bang, jelas. tiga, tiga hari bindeng suara, agak demam. Oh Bismillah, ya. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwani rahmani rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah. Allah pertemukan kita di sini. Allah takdirkan kita bisa berkumpul, bisa bermajelis yang malaikat itu mencari majelis-majelis zikir. Ya, disebut majelis zikir itu majelis yang isinya ada akidah, ada sunnah, ada jelasin masalah bid'ah, masalah rujuk, talak, ada soal jawab, ada tanya jawab. Itu namanya majelis zikir. Bukan zikir yang kita sebut subhanallah walhamdulillah. Iya itu juga zikir, tapi majelis zikir yang kata Rasulullah hilakut dikra namanya berkumpulnya kita untuk darosa tadarus, to study something together, belajar sama-sama. Nah itu namanya majelis zikir. Dan Allah pertemuan kita, malaikat mencari, ingat malaikat mencari. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita semua. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan malaikat, Amin. bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi satu amal ibadah kita di akhirat nanti. Ayo mukmin rahimani rahimakumullah. Memang kalau kita tadi Bang Riko bahas, saya baru tadi siang lihat lagi kemana arahnya apa gitu ya. Tapi ternyata maaf, ini dari Sahati dulu Sahati ya, Sahati awal sampai sekarang ini ternyata saya lagi rinci ya mengalami ada beberapa nggak tahu ya karena mungkin gennya beda atau gimana Bang Riko, ada gen Z ada gen apa saya nggak tahu Ya, namanya.
Kalau Benar, dulu benar. kenapa ya di saat yang awal itu sangat mungkin Bang Riko mungkin apa namanya bisa flashback kita sangat jarang membahas tentang masalah pekerjaan dan harta. Ya. Coba Bang Riko perhatikan deh. Dulu tuh kayaknya mah mentaruhkan itu misalnya maaf ya, misalnya mudah dia kerjanya ini Ya. halal, ini kerjanya ini halal, oh ini nggak kerja, oh ini kerjanya begini, selesai jadi gitu. Ya. Betul. Dan ini saya kemarin khutbah nikah dalam sebulan sebulan setengah ini tiga saya bahas. Saya khutbah nikah selama nikah tiga dan saya Hmm. perhatikan dari mereka hampir rata-rata maaf perempuannya dua itu udah kayak apa baru kok ya di bawah CEO kali udah Oh, mapan banget baru kok tapi oh. lakinya biasa. Hmm. Nah ini yang sekarang ini ada supir tapi duda ya jadi dia ditinggal sama istrinya. Saya tanya kenapa, oh ternyata istrinya nggak mau lagi dengan dia mungkin karena supir atau apa. Tapi dia punya anak satu, baik orangnya. Sampai istri saya bilang, baik banget bang orangnya bang. Ini gimana nih? Ini baru kok maaf, maaf. Jadi rebutan, kok. Oh, Ternyata ada di kalangan akwat-akwat yang udah juga nggak ngelihat itu. Dia ngelihatnya pokoknya dia baik, dia punya pekerjaan tetap. Dia baik yang ketika pada saat nanti ketemu orang tua, ketika pada saat pernikahan selesai ada acara pernikahan, kenapa dia punya pekerjaan. Pekerjaan itu terhormat, halal dan yang lain. Apalagi waktu gennya di zaman saya. Ya waktu itu masih maaf ya, ada jihad mana. Itu nggak ada kepikiran satu. Dulu malah saya dikasihkan ke Ambon oleh apa namanya oleh salah satu dewan dakwah lah gitu ya. Dulu kenapa kita mau tugaskan misi pendidikan itu resikonya mati pulang udah nggak berpikir harta pekerjaan yang lain resikonya apa karena bukan jihad karena saya misi pendidikan ke sana Me- merangkul anak-anak yang korban untuk kita selamatkan. Nah artinya dulu tuh nggak kepikir lagi punya kenapa punya suaminya syukur gitu punya istrinya syukur gitu yang istrinya istilahnya kenapa biar kita mau bahagia sama-sama karena mungkin waktu angkatan saya dulu kenapa gen saya dulu kena walau alam ya keikhlasannya hmm. karena memang udah kepikirnya adalah gimana jannah itu sama-sama gitu gimana ketika pada saat ketika nikah ini mengantarkan kita ibadah terus sama-sama ibadah masuk surga sama-sama di otak kita mindsetnya itu bukan maaf bukan mindsetnya bicaranya apa nanti kalau udah nikah pekerjaannya nanti ininya mungkin nggak tahu ya karena mungkin zaman sekarang seperti itu kali ya. Nah ini kita mau bahas sedikit gambaran. Saya mau mulai dari apa namanya para sahabat. Para sahabat itu seperti misalnya Abu Talha, Ummu Sulaim, banyak sahabat-sahabat yang lain ya dari Zubair bin Awam dengan Asma. Kalau kita lihat Abu Talha itu kaya, sangat kaya. Ketika pada saat memberikan lamaran kepada Ummu Sulaim, itu sampai beberapa kali memberikan harta yang begitu besar agar Ummu Sulaim, perempuan ini mau dinikahi. Ummu Sulaim sudah punya Anas bin Malik. Ingat Anas bin Malik? Ya, salah satu sahabat juga dijamin masuk surga. Itu masih kecil. Lihat, begitu giginya pengen dapat wanita soleha. Bayangkan sampai begitu. Dikasih harta, enggak mau. Dia cuma mau Abu Talha pada saat itu dijadikan maharnya adalah syahadat. Kaget Abu Talha. Baru ini perempuan muslimah, yang dia nggak mau harta. Kalau engkau ingin melamarku, maka datanglah ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya ini kita bisa lihat ada mediasi. Akhirnya dia bersahadat kepada Rasul, lalu menikahi Ummu Sulaim. Dan ini menjadi maaf ya, saya mungkin juga Bang Riko, untuk membantu gitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sudah jelas lah ya keilmuan dan yang lainnya membantu semua. Kita lihat lagi Zubair bin Awam cuma punya kuda, berarti ini yang miskin, yang lakinya. Yang perempuannya anak saudagar, anak dari sahabat Nabi yang kaya, Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Dia cuma punya kuda, tapi pekerjaan dia adalah berjihad bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu menjadi rebutan perempuan pada saat itu. Padahal kalau dilihat, kenapa? Banyak laki-laki saudagar yang lain, pedagang yang lain. Sana pedagang disebutnya tajir. Tajirun. Itu pedagang. Kalau di kita tajir apa Bang Riko? Kaya raya.
Karena identiknya kalau di sana tuh pedagang ya kaya gitu. Kerjaan pedagang, apalagi kalau punya toko di samping Madinah atau Masjidil Haram, wah udah kaya lah gitu. Nah, kembali lagi. Dari dua sahabat ini kan kita bisa lihat, yang satu lakinya miskin, perempuannya kaya. Yang satu lakinya kaya, perempuannya miskin. Kalau kita maaf nih, kalau di saya dulu ngajar matematika, kalau kita gabungin tuh, kita ambil garis lurus, mereka itu ketika pada saat menikah, dia pertama nambah nggak keimanan dia kepada Allah. Itu yang dia lihat. Jadi mindset kita pada saat kita mau nikah ini harus kita rubah. Kalau bicaranya, Alhamdulillah sekarang ini Allah memberikan rezeki kepada saya dengan pekerjaan yang baik bagi akhwat. Sekarang kita lihat, ikhwannya pekerjaannya seperti ini. Apa nggak mungkin nanti bisa Allah balik? Bisa terjadi? Bisa. Saya dulu Bang Riko, waktu melamar istri saya, ketemu Murara itu, saya tuh punya, maaf ya, penghasilan saya itu kalau ngajar ke tempat itu 15.000, ke situ ini kadang-kadang kalau misalnya ceramah tempat yang lain suka dikasih sama nenek-nenek pakai tisu Bang Riko, itu nanti ada uang 5.000 dikepelin, terus saya dikasih sama nenek-nenek, ini buat ongkos Pak Ustadz. Lihat, saya tuh kalau naik mobil motor Grand saya tuh dulu, itu bingung kalau bocor, kalau bensin nggak ada. Istri saya udah kerja di sekuritas, broker dia. Yang gajinya, Masya Allah. Kenapa? Ya saya waktu itu beranikan bukan apa. Ya ayo kalau mau bangun sama-sama beribadah sama-sama, ayo begini. Tapi sekarang sering dengan berlalunya jalan, kenapa? Istri saya berhenti kerja di situ karena ada keharaman, goror, terus. Akhirnya saya yang diberikan oleh Allah, terus begini. Begitu. Kita lihat ayatnya dulu Bang Riko. Surat ke-16 ayat 72. Ya buka yang lain. Kita buka ayat dulu, nanti baru saya jelaskan yang bagaimana. Saya mau ngubah mindset dulu. Surat 16 ayat 72. 1672. Teman-teman yang 16 surat apa? Boleh. Surat 16 surat apa? Surat 11. Oh, yang surat kamu boleh baca. An-Nahl. Ya. Ya, yang surat kamu boleh baca. Siapa mantak, Bro? Baca. Muna? Ya, siap. Muna. Ya, salam Muna. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Berarti Allah ngasih rezeki nggak ke suami istri, kan? Ya. Coba kita lihat ayat sebelumnya, 71-nya. Lihat. Ayatnya udah lagi. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tuh. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Coba, yang satu bicaranya kenapa? Allah kasih rezeki suami istri semua. Lihat 72-nya. Di 71-nya apa? Allah lebihkan. Ada yang suaminya lebih, ada yang istrinya kurang. Ada yang istrinya gini, ada yang gini. Paling tidak maksud Allah uji bahwa pernikahan kita itu, bahwa Allah kasih rezeki kepada kita itu bicara kenapa? Cukup. Kita ini Bang Riko, ketika pada saat proses ta'aruf dari beberapa kali yang kita lakukan, keinginan-keinginan dari yang kita taruhkan ini kenapa banyak? Sehingga banyak banget yang gagal jadinya. Ini yang saya, maaf ya, ini alhamdulillah nih ada beberapa taruh ya, jadi misalnya yang ini jadi, sudah, terus udah Bang, nggak apa-apa, yang penting apa dia punya pekerjaan, jadi itu cepet. Tapi kalau udah banyak pertanyaan yang jauh gitu ya, saya udah kepikir, aduh jadi pesimis nih, gitu. Ini belum lama saya lagi nanganin kasus cerai pilot ya. Pilot suaminya yang si perempuannya ini ngaji. Gitu ngaji. Ternyata si pilot ini kenapa? Gajinya gede lah. Saya lupa ya, 30 atau 40 juta dia pilotnya, nggak masih domestik. Nah, tapi foto-fotonya dia itu bareng sama ustadz-ustadz besar, Mariko. Saya nggak taruhkan dia. Si perempuannya cuma bilang, Bang boleh nggak? Iya kalau dia ngaji ya bagus lah.
Silakan, saya nggak kenal tapi ya. Akhirnya dia jalan sendiri Bang Riko. Nggak sama saya. Ini sekarang ini udah setahun ya. Saya ceramah nikah, saya yang ceramah. Yang ceramah nikah saya. Ini sekarang di proses cerai. Ternyata si suaminya apa? Nggak seperti yang diduga, cuma di foto aja. Gaji gede, karena tadi. Padahal si perempuan ini sebelum dia taruh, kerjaannya bagus. Kata suaminya berhenti kerja. Berhenti. Sekarang dia harus mulai baru lagi. Artinya maksudnya, kalau dilihat dari kalimat ini, jangan kita punya gambaran ketika pada saat nikah, bahwa rezeki, di sini kamu dapat, di sini dapat. Berarti kenapa? Kita nanti dapatnya lebih besar. Enggak begitu. Rumus rezeki ketika pada saat nikah begini. Ikhwafillah rahimakumullah. Nih Bang Riko, perhatikan. Rizki misalnya A itu rizki istri plus B rizki suami. Berarti kalau ditambah A dan B, rizki suami dan istri berarti A dan B. A plus B. Ternyata istri hamil. Harus ngasuh anak. Kata suami, udahlah nggak usah kerja. Berarti yang A plus B, A-nya dicoret kan? Di sini tetap rezeki yang Allah berikan itu kenapa? A plus B plus C plus D plus E plus F terus. Karena kalimatnya tadi di sini. Allah yang menjadikan. Lihat di ayat 72-nya tadi. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaj. Pasangan. Bukan kalimatnya adalah dan Allah menjadikan kalian suaminya itu dapat rezeki. Bukan. Rezekinya suami doang atau pasangan di sini? Pasangan berarti. Pasangan. Ini loh masalah konsep rezeki. Iya. Sehingga ketika pada saat dia acara akad nikah, ini zaman sekarang ada udah langsung. Nanti kalau kita cerai, harta kita dibagi ke sini ya. Lihat orang yang nggak punya konsep, kenapa? Yakin kepada Allah. Nikah itu bicaranya langgeng sampai meninggal, bukan rencana mau cerai. Bukan kayak orang nikah mut'ah, saya nikah seminggu ya, nanti seminggu cerai. Kita nikah ya, nanti kalau kita cerai, hartanya begini-gini. Rasa takut yang berlebihan. Di Islam nggak boleh. Mbak Riko pernah ngeliat nggak kalau ada orang nikah, pas udah selesai akad nikah, si lakinya suruh baca sigot taklid? Ya, ya. Saya nggak lihat. Di Islam nggak ada. Ya. Sigot taklid itu adalah ketika di zaman Menteri Agama Munawir Sadzali kalau tidak salah. Itu dibuat supaya laki kalau pergi kemana-mana nanti dia harus bayar denda. Nggak ada dalam Islam. Dalam Islam itu berikan mahar yang terbaik kepada si istri. Dia punya emas sampai berapa ratus gram, mungkin sekilo kali, silakan. Itu untuk apa? Diberikan kepada istri, kalau nanti dia meninggal, ya nanti itu hak dari istri. Karena dulu mahar itu diberikan kepada perempuan, ya ketika Islam lahir, ketika Rasulullah memberikan tentang bagaimana kaidah-kaidah ketika pada saat menikah, mahar itu diberikan kepada seorang istri. Si suami ini sering berdagang ke Syam, saya ke Yaman, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlah syita wasai, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, mereka dalam perjalanan sering dibegal, dibunuh. Ya. Nah, mahar yang diberikan kepada istri itu kenapa? Untuk diberikan pada istri kalau suaminya meninggal. Jadi kalau bicara harta gono gini, kejawab tuh Bang Riko, nggak ada sebenarnya. Karena memang suami itu berikan apa? Sepenuhnya kepada istri. Kalau nanti cerai dan sebagainya, pembagian di pengadilan juga sebenarnya nggak diatur gitu Bang Riko. Di pengadilan nggak, ini surat ini sudah milik siapa, yang ini udah milik siapa, baru begitu. Padahal ketika pada saat dia bercerai, dia harus punya anak. Dia wajib juga masih menafkahi ketika masih masa idah. Masa idah masih menafkahi seorang suami. Kecuali istrinya sudah menikah dengan yang lain. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa ternyata mindset ketika kita mau menikah harus dirubah. Kita nikah ini yang pertama tujuannya untuk ibadah. Kalau bicara untuk ibadah, jangan lukain, jangan juga nodain. Masalah ibadah ini jangan juga dikotorin.
Kita mau niat ibadah. Bisa nggak saya ngeraih pahala dari laki ini? Saya bisa nggak ngeraih pahala besar dari perempuan ini? Kalau itu ada, langgeng. Sempurna iman. Sempurna nikah. Karena nisfuddin, setengahnya agama itu, dia ketika pada saat menikah sudah ada. Nah, setengahnya lagi sempurnakan. Sempurnakan dengan itu. Kita lihat ayat yang lain. Di surat Tolak. Surat Tolak, surat 65, ayat ke-7. Oke, siapa yang udah ketemu? Boleh. Muna, siapa yang udah ketemu? Boleh. Baca lagi. Mantap, Pro. Ya, 65, ayat ke-7. Ya, boleh, Muna, boleh. Kalau nggak ada yang lain. Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Itu kasih tahu ke suami kenapa? Cukup. Dapat dia sedikit, kenapa cukup buat kita? Yang penting kita bisa ibadah. Karena kita udah kebanyakan lihat media sosial. Kayaknya ada yang pergi piknik, ada yang punya mobil cepat, ada yang punya begini. Aduh, kayaknya cepat banget. Ada yang maaf, kayaknya lambat banget kayaknya tuh. Di zaman sekarang gitu Bang, kau bisa lihat ya. Ada orang dapat bisnis langsung naik tuh. Ada yang maaf lambat, susah. Nah sekarang harusnya, kalau kalimat surat 65 ayat ketiga ini, ayat ke-7 ini, menjelaskan bahwa ternyata kenapa Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Udah, sekarang ini kenapa? Jalanin aja. Mudah-mudahan dengan kita melapangkan dada, mengikhlaskan hati, tadi dibuka hatinya, jodoh bisa cepat. Karena dapat jodoh itu termasuk rezeki, bukan bicara uang. Sekarang Mbak Riko, di Arab itu sekarang lagi susah juga perjodohan. Karena orang di sana juga perempuannya minta maharnya besar. Sehingga pemerintah Arab membatasi mahar sekarang. Coba kalau di Indonesia dikarenakan memang perempuannya banyak minta mahar besar ya, kalau kejadian, alhamdulillah sekarang nggak ada. Bayangkan kalau pemerintah ngasih tahu, mahar perempuan tidak boleh lebih dari 5 juta, coba. Dan akibatnya apa sekarang? Pemuda-pemuda Arab banyak juga yang nggak nikahin perempuan Arab. Kalaupun nikahin perempuan Arab, untuk turunan ntar dia cari lagi. Ya dari negara lain. Dan sekarang fenomena gitu. Dan ternyata sekarang perceraian banyak Bang Riko di sana. Marak semakin banyak ya, semenjak 2004, 2005, 2005 kemarin ya. Itu ternyata mertua banyak mencampuri mertua laki. Juga ada mertua perempuan ya, maaf. Itu mertua banyak mencampuri tentang masalah ekonomi anaknya. Ini penelitiannya sampai segitu Bang Riko. Nah artinya sekarang kalau kita lihat, sudahlah. Kita legowo, terima ketika ikhwan ini punya pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang memang begini. Yang akhwat ketika punya pekerjaan yang bagus, bersyukur. Jangan merasa sombong bahwa apa pekerjaan yang dia dapat sekarang ini yang merupakan kelebihan dari suami. Bukan. Bersyukur bahwa ternyata bisa saja Allah tempatkan saya sekarang mendapatkan suami dengan gaji yang sekarang seperti ini. Ternyata maaf, gaji saya lebih besar, tapi saya dapat beruntung. Dia soleh, ya yang laki, dia dapat soleha. Masya Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, alhamdulillah, sanggang deh Bang Riko. Kenapa? Saya banyak yang lihat ikhwan-ikhwan di sini pengajian biasa-biasa saja. Yang ngaji, ikut ngaji, terus dia nikah, selesai. Langgang-langgang. Tapi kalau misalnya maaf, yang dia punya pekerjaan, dia punya dan ngajinya cuma hanya sekedar tadi begitu. Saya agak rumit Bang. Ini yang saya lagi nanganin kasus cerai ini, nikah baru setahun Bang. Jilbab dia, suaminya tadi pilot, ternyata maaf, susah. Yang satu lagi, si suaminya alhamdulillah punya rumah, aset rumah di Jakarta. Ternyata kenapa? Dia punya hutang banyak tapi nggak ngomong sama istrinya. Lihat, ngejar harta. Sekarang dia lagi pusing. Dan pusingnya apa? Dia baru nikah siri lagi.
Jadi nikahnya belum ke agama. Pas lagi ngelamar, udahlah nikah aja dulu deh, baru nanti di nikah. Ternyata nikah siri, mau minta cerainya susah sekarang. Nah, ini salah satu ketika pada saat tahapan-tahapan, ketika pada saat marhatul nikah, munakahat itu tidak dijalankan, materi pernikahan tidak dijalankan, akhirnya akibatnya jadi menderita si perempuan. Sekali lagi, saya ingin membuka nih, ketika pada saat kita melapangkan gitu ya, bahwa laki yang kita terima seperti ini, perempuan yang seperti ini, itu bisa maaf, bisa langun. Kita kemarin udah bahas ya, Bang kok mengerti ketidaksempurnaan pasangan kita. Ya, Mengerti bahwa kenapa Allah kasih dia sedikit itu, tapi ada kelebihan yang lain. Makanya kalau ada 10 poin, 9 keburukan ada di seseorang, ada satu kebaikan, satu ambil kebaikannya buat mengikis 9 keburukan. Kalau ada 9 kebaikan dan ada satu keburukan, kikis yang satu keburukan menjadi sempurna, menjadi 10 kebaikan. Dan ini perjuangan orang-orang yang dia menikah karena niat ibadah. Kalau itu bisa dilakukan, jannah deh, insya Allah. Kenapa? Karena memang ketika pada saat nikah, nanti kita sendiri-sendiri di akhirat. Kita bisa bersama suami itu cuma 3 tahap. Siratul mustaqim, di sirat. Ketika pada saat yaumil hisab, saya lupa yang satu ada. Selebihnya, kita cuma di dunia sama-sama. Di sana misah, baru nanti kalau masuk surga bersama, baru ketemu. Artinya, menikah itu cuma pengantar. Kita dapat pahala nggak dari dia? Meraih pahala nggak dari dia? Selebihnya kita nafsi binafsi, sendiri-sendiri. Kalau itu bisa, ya udah. Sekarang laki udah nyarinya bukan maaf. Kayak umur Bang Riko sekarang. Udah bukan nyari kesenangan, udah nyari ketenangan. Amin. Udah nggak ini lagi. Bang Riko tuh udah nggak bicara sakit hati. Udah nggak kayak SMA. Dia sakitnya pinggang, sakitnya dengkul. Udah bukan hati lagi. Kalau duduk sila dikit, bawahnya ngelonjol aja. Break, Bang Riko, ada yang mau iklankan, silakan. Ya, baik. Sebelum dilanjut, ada informasi operator? Ya, ada informasi nggak? Iya, yang ada dulu. Tapi yang pasti insya Allah ada kajian Al-Hikam hari Selasa besok, tanggal 3 Februari 2026 di Masjid Al-Latif, Pasar Raya Blok M, lantai 5. 3 Februari bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Ahmad Rasyidin. Mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Silakan yang memiliki keleluasan waktu bisa hadir di kajian Al-Hikam pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M. Insya Allah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga Ustadz Ahmad Rasyidin. Informasi lainnya yaitu posternya. Yang berikutnya, Istiqlal saya belum dapat konfirmasinya, tapi insya Allah tetap dijadwalkan pada hari Ahad 8 Februari 2026 mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur, masih bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk Istiqlal ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, ini mah bisa dibaca sendiri. Ya, ini kegiatan dari DTIO, khususnya di Ramadan ya, di bulan Ramadan. Jadi ada Sanlat Gen Baku Ramadan, Kids dan Teen, jadi untuk anak-anak dan remaja. Yang jelas silakan hubungi nomor call center-nya di 0852 8910 1111 ya, untuk DTIO DT Jakarta terutama di 0852 8910 1111, khususnya buat teman-teman yang memiliki keponakan yang masih usia SD sampai SMA bisa mengikuti acara ini. Kalau yang untuk dewasa udah ditutup ya. Udah selesai. Nanti insya Allah dibuka lagi ya. Ya, ini tabungan bekal akhirat. Oke. Ini untuk nomor kontaknya saja di 0813 807729 untuk kegiatan sosial lainnya ya.
Siapa yang resen? Ada yang resen? Bentar ya. Nah, ini untuk support dakwah Daruta Jakarta bisa ini dakwah secara keseluruhan ya yang diselenggarakan oleh DKM Daruta Jakarta. Silakan di screenshot, disimpan ya untuk tanda QRIS-nya dan juga nomor rekening BSI dan juga Niaga Syariah. Jadi siapa tahu ada manfaatnya ya. Silakan di screenshot atau kalau memang sedang menggunakan laptop bisa langsung di scan. Ya. Baik, untuk kegiatan insya Allah selama bulan puasa nanti yang jelas ada kegiatan berbagai macam kegiatan di Masjid Daruta Jakarta Cipaku. Izin Masih tidak. informasi ya berhubung maaf Nyela, maaf Bang Riko. Informasi aja, insya Allah untuk bulan Februari ini Masjid Daruta Jakarta tetap menyelenggarakan mabit ya. Itu insya Allah qadarullah posternya belum jadi, maafin. Insya Allah tanggal 7-8 Februari besok, insya Allah akan ada mabit. Darut Tauhid dibuka dengan mulai pada maghrib bersama Habib Taufik Al-Hadad. Kemudian dilanjutkan di sesi pada Isya itu nanti dengan Ustadz Dadang Sukandar. Kemudian di sesi subuhnya kajian dengan Ustadz Ihsan Ahmad Fauzan. Insya Allah ini dalam rangka Tarhib Ramadan ya untuk mabit yang besok. Kemudian untuk nanti insya Allah akan disampaikan di broadcast oleh CS-nya Masjid Daruta Jakarta. Untuk tanggal 21-nya insya Allah juga ada mabit. Nah ini mungkin yang usianya Gen Z mungkin masuk kali ya. Karena narasumbernya itu namanya Ustadz yang ada dari itu si selebgram ya. Ustadz Ustadz Husain Yahya untuk di sesi malamnya, kemudian untuk paginya dengan Ustadz Dadang Sukandar gitu, Imam Qiyamulainnya nanti dengan Ustadz Zakaria. Dan itu insya Allah kita akan buka bersama dan juga sahur bersama insya Allah. Nanti informasi tertulisnya akan disampaikan di broadcast oleh CS-nya Masjid Daruta Jakarta. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan untuk tambahannya Bang Riko. Oh ini ada yang raise hand Bang Riko, mangga silakan dilanjut Ya. Bang Riko, terima kasih. Ini resen, oke. Baik, kita masuk ke resen dulu, Bang. Ini resen, silakan. Cuman tulisannya administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Agem, Bang Riko masih ingat gak? Saya Dedi Gunawan. Jadi namanya familiar, wajahnya saya lupa. Jadi saya mau bertanya sebelum tema hari ini tentang hartaku apa tadi pranikah antara itu hartamu dan hartaku. Nah itu kan insya Allah saya punya anak satu-satunya mau melangsungkan pernikahan. Insya Allah. Ya. Nah, pas tuntas tuh ya Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan Pak. Mudah-mudahan. Barakallah. Iya, insya Allah mohon doanya biar anak saya jodohnya panjang. Itu aja. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, insya Allah. Barakallah fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak pernyataan tadi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Pak Dedi, mudah-mudahan ya Allah mudahkan, insya Allah. Baik. Ya. Baik, yang lain? Ada yang mau tanya langsung ya, atau sebelum dilanjut? Di chat room ada. Ya, izin bertanya Bang Riko, Ustadz Ihsan. Silakan. Ya. Oke, silakan Nun. Ya. Tadi Ustadz Ihsan kan cerita ya, ada kasus yang akhirnya tahu bahwa suaminya itu punya hutang. Iya. Nah, apakah waktu proses ta'aruf itu kita bisa mempertanyakan misalnya si pihak ikhwanya ada hutang atau enggak? Boleh. Jawab Bang Riko. Saya boleh karena saya share dulu ke Bang Ihsan. Boleh. Sering banget ini begini. Enggak apa-apa, enggak ditanya misalnya punya utang. Begitu juga yang suami, apakah punya utang? Enggak ada masalah. Dan memang kenapa? Itu salah satu termasuk dalam proses ta'aruf itu mempertanyakan itu.
Sehingga nanti bisa diterima tidaknya juga bisa menjadi satu pertimbangan. Iya, tapi kan paling tidak hutangnya di sini yang hutang apa gitu. Kayak misalnya contoh, dia masih kredit rumah, nanti rumah itu bisa buat sama-sama, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Ini kan hutangnya ternyata, saya nggak tahu apa sekarang ini Noriko ada pinjol-pinjol itu lah. Nah ini kan iya. boleh ditanyakan, karena ini juga membuat nanti ranah rumah tangga itu jadi tidak baik. Dan itu Iya. memang harus boleh ditanyakan. Menanyakan pekerjaan tersebut halal atau haram, hutang dan yang lain. Dibolehkan, nggak ada masalah. Baik, Noriko. Jadi benar Muna, boleh pertanyaannya bagus bahwa apa namanya harus ditanyakan. Sekarang termasuk yang boleh ditanyakan karena ada pinjol ini loh Bang Riko. Ya, Saya kemarin itu dia ini perusahaannya saja katanya ada perusahaannya dipinjam sama temannya apa gimana. Ternyata si istrinya kaget. Istrinya kaget sekarang ya saya tidak tahu ya katanya sih proses cerai juga. Kayak proses cerai ulang. Karena saya tidak yang termasuk memfasilitasi karena itu nikah siri. Ya, kalau perempuannya kenal saya, dia nanya saya. Cuma kalau lakinya saya nggak kenal. Ya, kita lanjut, Bang Riko. Ya. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah harta yang dipunyai istri, harta yang dipunyai suami, ketika pada saat dia nikah, ya, selain memang harta ini adalah pemberian yang datang dari Allah, harta ini juga ujian buat dia berdua. Bisa nggak jadi ujian? Ujian itu kan nggak mesti bahwa ujian itu harus berkurang atau bertambah. Dari ujian ini bisa nggak harta yang dipunya suami, harta yang dipunya istri, mau banyaknya dari yang laki atau dari istri ini, harta yang dia punya ini bisa nggak tadi menambah ketaatan mereka kepada Allah? Banyak loh Bang Riko, yang ketika pada saat istrinya yang dia punya harta lebih, akhirnya maaf suaminya ditinggalkan. Ada. Ada nggak yang ketika suaminya pekerjaannya jadi bagus, hartanya lebih, akhirnya mungkin maaf dia selingkuh? Ada. Artinya ketika pada saat punya harta ini, sesuai dengan judul apa tuh, hartaku, harta apa tuh, ini jadi ujian enggak? Karena tadi yang surat berapa tadi? 16 ayat 72. Allah berikan rezeki itu bukan ke suami, bukan ke istri ke suami. Allah berikan pasangan, azwaj. Bayangkan, saya tuh kadang-kadang maaf ya, melihat ayat ini. Kok sombong banget laki yang kerja ya. Padahal Rasulullah pernah, ketika pada saat ada orang bekerja dan ada orang yang ketika pada saat di rumah saja berzikir. Lalu Rasulullah didatangi oleh orang yang bekerja. Saudaraku itu cuma berzikir saja. Cuma kenapa? Dia di rumah saja berzikir, lalu dia berdagang kecil, cuma dapat penghasilan kecil. Sedangkan saya begini. Apa kata Rasulullah? Bahwa suksesnya orang ini itu dikarenakan doa dari orang yang tadi. Bisa nggak suksesnya suaminya tadi juga dari doanya si istri? Bisa nggak? Bisa nggak suksesnya juga misalnya istri, entah dia catering, entah dia dagang online, itu bisa juga maaf karena keikhlasan suami, ridhonya suami. Bisa. Dan juga bisa rusaknya pekerjaan suami, bangkrutnya pekerjaan suami dikarenakan istri, bisa. Dahulu ketika di zaman sahabat ada orang yang berdagang. Kelontong juga sama. Tapi yang di sebelah laku terus. Yang dia kok nggak laku-laku? Nggak ada orang yang mau datang, Mariko. Heran dia juga. Dia dagangnya sama, kok nggak ada yang bisa. Nggak ada yang mau datang ke dia. Akhirnya maaf, tokonya tutup. Setahun kemudian, dia dagang lagi di tempat itu juga. Dagang, laku. Yang sebenarnya, loh, kok sekarang dia dagang laku ya? Padahal maaf, kelontongnya dagangnya juga sama-sama juga, kelontong juga. Lalu dia cerita ke teman. Tahun lalu, aku punya istri yang sangat cerewet. Setiap aku pergi, keluar, bekerja, berdagang, selalu istriku minta maaf persyaratannya ini. Nanti dagang gini, nanti begini. Pokoknya maaf, sangat cerewet. Tentunya mintanya yang zolim. Sehingga suaminya itu maaf dalam bekerja itu mungkin nggak semangat dikarenakan tadi cerewetnya istrinya. Bukan doa. Nah, lalu kuceraikan istri tersebut. Hal biasa di sana cerai. Dan aku ternyata mendapatkan istri yang soleha.
dia di rumah beribadah, ngurus anak-anakku, dan dia beribadah saja, pulang aku tenang, mau dapat berapa juga dia maaf. Berceritanya tentang yang penting halal, dan akhirnya menyebabkan ini, daganganku bisa laku. Artinya, suksesnya suami bisa juga nggak ada suksesnya istri. Suksesnya, buruknya, bisa juga nggak, maaf, dikarenakan di rumah. Ya, dia punya istri yang istri tersebut tidak mendukung, tidak mensupport dengan doa dan yang lain. Kembali Bang Riko, ketika bicara harta ini, jangan bicara bahwa suami yang lebih, terus istrinya yang lebih, suaminya kurang, suaminya lebih, istrinya kurang. Bukan. Di surat ke-16 ayat 72 tadi bicaranya rezeki itu pasangan. Bang Riko, kerja dan sebagainya. Merasa, wah saya yang kerja, dari ini mah cuma ikut-ikut aja. Atau tadi ini misalnya maaf, ya kerja, Bang Riko cuma ikut. Nggak begitu. Mindset kita nggak boleh begitu. Ternyata rezeki Allah bicaranya apa? Pasangan. Ketika itu bisa seperti itu, punya pemahaman, punya mindset seperti itu, saya nggak ngerasa bahwa kenapa yang saya jalan ini saya sendiri. Ini karena saya, bukan. Karena memang kenapa? Allah akan mampukan. Kita lihat ayatnya lagi. Surat ke-24 ayat 32. Ya, iftahu, buka. Surat 24 ayat 32. Yang sudah ketemu boleh baca. Ya, Muna lagi boleh. Atau siapa yang mau baca silakan, biar saya banyak kenal. Ayo. Boleh, Muna lagi boleh. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Kalimatnya jika suami miskin atau jikalau mereka miskin? Mereka. Jamak tunggal Bang Riko. Jamak. Dua-duanya dikasih tahu bahwa ini loh, kalau mereka miskin, Allah akan kayakan. Bukan kalau suaminya nanti nikah dia miskin, maka Allah kayakan suaminya, Allah kayakan istrinya. Enggak. Kalimatnya dia berdua menikah, Allah akan kayakan mereka. Coba sampai sebegitunya ayat itu. Coba dia lihat. Sehingga mereka proses ketenangan itu enggak, maaf. Si fulannya di dalam berkeluarga lihat suaminya tenang, istrinya mah enggak. Istrinya tenang, suaminya enggak begitu. Coba kita lihat lagi deh ayatnya. Yang ini deh, surat biasa kalau acara nikah tuh, surat Al-Baqarah. Lupa saya tuh. Surat Arum. Ayat? Surat 30:21. Ayat 21. Surat 30 ayat 21. Coba lihat. Kalimatnya apa? Kalimat kualitas kuno. Coba. Ayo baca dulu. Muna. Betul saya baca tadi. Muna boleh baca. 30:21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di antara itu bukan suami istri, suami dan istri bukan. Di antara pernikahan semua yang ada, ini ada suami istri loh yang diberikan ketenangan oleh taskunu. Kalimatnya dia, kasih, semua, berdua. Mawaddah, ketenangan dia berdua. Enggak, ketenangannya bagi yang perempuan, bagi yang laki, enggak ada kayaknya begitu. Dalam rumah tangga enggak ada. Pasti dua-duanya dia enggak tenang. Istri saya nggak tenang, Pak Ustadz hidupnya. Nggak tenang juga suaminya. Ada begitu, bodoh amat istri saya nggak tenang, penting saya tenang. Nggak ada kayaknya begitu. Sekarang lagi musim nih, suami-suami pada turun. Nyari ketenangan, misalnya ke gunung, kemana gitu. Istrinya misalnya maaf ditinggal. Bodoh amat istri, dia tenang. Nggak tenang juga. Kenapa? Karena Allah jadikan mereka berdua.
Pasangan itu begitu. Makanya ketika pada saat bicara harta yang sekarang dengan harta suaminya, harta istrinya dan sebagainya, harta kita ini berdua, bicaranya ini harta ini bisa menjadi ujian buat kita. Bisa nggak dengan harta ini kita menjadi tenang? Nggak mesti bahwa yang Allah berikan itu, maaf, yang sekarang ini kita punya banyak akan buat tenang. Nggak juga. Sedikit buat tenang, ada juga. Karena Allah yang memberikan ketenangan, bukan harta. Lihat lagi ayatnya, surat 48 ayat keempat. Allah nggak berikan ketenangan dari harta. Karena memang Allah yang turunkan. Surat 48 ayat 4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yo, lihat surat 48 ayat keempat. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu iman ma'imanihim. Dia lantas ditambahkan lagi oleh Allah. Pada saat waktu itu, Pak Ustadz, saya sebelum menikah tenang. Pas sekarang udah menikah, liyazdadu, ditambah ketenangan yang ada. Begitu harusnya. Makanya kalau misalnya kita melihat harta ini bukan menjadi satu ujian buat kita, menjadi kesenangan, menjadi ini, lihat aja. Coba kalau mindsetnya, iya ya, saya niat ibadah. Oh iya ya, saya niat ini harta kan ujian. Sekarang dapatnya di sini seperti itu, lebih besar. Dia lebih kecil. Nanti mungkin bisa gitu. Nanti walau bisa awal. Ketika suaminya nggak kerja, nggak ada uang pensiun atau ada uang pensiun, istrinya yang kerja, dagang, dan sebagainya, lihat. Berputar. Dan ternyata dia baru nyadar bahwa harta yang dipunyai istri, harta yang dipunyai suami, misalnya maaf sekarang udah minim, atau sudah hilang, harta yang berharga adalah ketenangan dia berdua. Maaf nih bagi yang Gen Z mungkin di bawah 40, mungkin saya udah 50, teman-teman udah ada yang 60. Di usia-usia begini Bang Riko, kita udah nyari ketenangan. Udah bukan lagi nyari yang udah tenang, udah banyak yang kita lewatin. Maaf nih, saya ngisi ini kemarin. Udah banyak Bang Riko yang kita lewatin. Kemarin lagi cerita tentang tawuran, lagi cerita disco, lagi cerita wah, Blok M tuh gimana? Saya bukannya malah ini malah nangis. Ya Allah, dulu jahil banget saya. Mungkin Bang Riko sangkatan sama saya, tahu lah daerah Blok M bagaimana dulu. Saya lihat, ya Allah, ternyata Allah sampaikan saya, dipijakkan saya sekarang ini. Bahwa ternyata kenapa? Ya Allah, bersyukur. Dan sekarang yang saya cari udah bukan itu lagi. Tenang. Maaf Bang Riko ya, tidak nih. Saya ngajar itu sekarang, Senin misalnya cuma sekali. Selasa sekali, udah Rabu sekali. Selesai saya pulang di rumah, berkebun, ngeliat cucu, anak, udah. Saya punya rezeki, saya tabung, maaf, saya berangkat umroh, karena cucu saya, anak saya lagi di sana, lagi belajar di sana. Cucu saya di sana, tenang di sana berdoa, selesai, udah. Makan cukup, misalnya maaf, rebus-rebusan, apa segala semua, udah. Olahraga, jalan pagi berdua. Udah nggak kepikir yang tadi bicara judul kita tuh harta itu. Yang di otak saya bikinnya apa? Saya mau tenang walaupun maaf sama istri saya cuma punya berapa. Nah kembali lagi, berarti harta itu jadi ujian yang bagaimana? Ujian yang kita bisa lewatin bahwa harta ini bisa nggak nambah ketaatan kita kepada Allah, nambah deket nggak? Sehingga pada saat mindset kita mau nikah, ya nanti semua mudah-mudahan Allah cepatkan semua yang menikah. Bahwa ketika pada saat mau menikah itu udah ada mindset apa? Bukan ini tujuan kita. Yang penting saya dapat laki yang soleh. Yang penting saya dapat wanita yang soleha. Selesai begitu. Kalau itu ada, Masya Allah. Dari sekian banyak yang ditaruhkan, punya pemahaman gitu, jalan aja. Sampai sekarang. Ini kalau maaf, Bang Riko sering juga tuh ke rumah saya. 2 minggu setelah Lebaran, biasanya itu pada kumpul di belakang di pendopo rumah saya. Bang Riko sering tuh ke sana. Ya. Itu bawa anaknya, ada yang udah SMP, ada yang udah SMA, bawa anak ke semua. Mereka maaf, tahu, oh ntar barusan gak usah makan apa-apa ya. Pada bawa potluck, pada bawa pemakan tuh di rumput tuh. Silakan tuh semua. Saya lihat sendiri, ya Allah. Mereka rata-rata menikah ketika pada saat awal-awal menikah. Banyak yang pekerjaan mereka itu cuma supir. Ada yang cuma jaga restoran dan sebagainya. Tapi lihat alhamdulillah sekarang. Saya maaf kadang-kadang nangis sama Riko. Allah berikan rezeki pada mereka. Nah, kembali lagi yang mendengarkan sekarang, mudah-mudahan untuk apa ya? Meriset kali Bang Riko ya mindset yang ada. Frame kita itu udah bukan frame yang
Framingnya itu apa? Oh, nanti kalau nikah kayak di brosur perumahan. Cakep banget brosur perumahan kan? Pas datang ke perumahannya, belum jadi. Rusak, jalannya belum jadi. Masih dibangun. Coba framing kita kalau misalnya udah nikah itu, atau pada saat mau nikah, framing kita adalah nanti bahwa ini adalah sebagai ujian buat saya. Apapun yang terjadi dari suami dan istri, ini bisa menambah ketaatan kita kepada Allah tuh bukan. Kalau itu bisa, Masya Allah, kita lebih tenang. Makanya orang-orang yang mau menikah itu bukan berarti ada kesiapan. Siap-siap kalau orang berbisnis, siap-siap gagal. Siap-siap nggak sukses. Siap-siap capek. Kesiapan mental itu membuat dia jadi apa? Kalaupun sukses, bagus. Kalaupun ini, udah biasa gagal. Udah biasa begini. Maaf baru kok kita nih pada di sini ya atlet-atlet panahan. Udah terbiasa dengan kalah, menang, biasa. Kan hidup ini perlombaan nggak? Musabakoh nggak? Iya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jalan aja semangat. Oh, dapat ikhwan yang begini. Ya, dibilang good looking dibanding dengan yang lain, tapi maaf, alhamdulillah dia bertanggung jawab begini-gini. Jalanin. Alhamdulillah. Bisa insya Allah. Kalau kemarin yang nikah umur perempuannya 32 ya, saya lupa. Yang lakinya 28. Saya lupa lakinya lebih muda. Ya Bang Riko, ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut, masih 2 lagi. Jam berapa nih Bang Riko? Saya nggak lihat jam di sini. Jam 20.51 sekarang. Udah mau jam 9. Pertanyaan deh. Udah pertanyaan. Padahal kita lebih sedang diskusi ya Bang ya. Ya, saya nggak ada jam nih, jadi nggak tahu ini. Baik. 2 lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Karena informasinya masih belum ada yang terbaru. Ini Bang, tadi yang kita bicarakan sebenarnya lebih banyak ke saat mau nikah ya, persiapan. Oh iya, oke. Karena kasusnya memang proses ta'aruf. Kalau di saat itu memang prosesnya ta'aruf itu. Jadi ketika terbentuk oleh kondisi ikhwannya, maka jadi mundur akhwatnya. Nah sekarang bagaimana yang muncul ini karena kasus yang sering ya mau nggak mau, kalau kita memang nonton TV jadi banyak tontonan yang bukan tuntunan jadinya. Dan itu ternyata berpengaruh juga kepada teman-teman sehati, khususnya yang akhwat, itu ketika melihat katakanlah pasangan selebriti begitu. Jadi jadi saya nggak sebutkan namanya. Jadi ada ikhwannya mengatakan ketika istrinya itu sesama selebriti juga menyatakan ingin mundurlah dari dunia, dan saya pengen jadi ibu rumah tangga lu. Saya kagetnya itu kok bisa-bisanya si suami itu ngomong, loh enak bener kamu tinggal duduk, kan cuma aku aja yang cari duit gitu. Jadi apakah dia itu sudah tahu belum kewajiban suami istri Muslim, mereka berdua Muslim. Kalau mereka non Muslim sih saya nggak peduli. Ini Muslim sehingga bisa berpengaruh. Iya ya, nanti kalau aku dapat suami kayak begini, atau ketika sudah menikah ternyata qadarullah si suami mengalami yang sering juga kita hadapi, si suami mengalami cobaan, katakanlah PHK begitu. Nah ini akhirnya si istri lama-lama awalnya sih oke, lama-lama karena didera dengan masalah ekonomi nggak tahan juga, ujung-ujungnya harus ke pengadilan agama begitu. Jadi juga sehingga beberapa teman jadi kayak apa ya Bang ya, trauma begitu. Aduh Bang, nanti kalau aku nikah bisa nggak? Ya seperti kata Ustadz Ihsan tadi mengatakan bahwa siap menikah ya siap gagal gitu. Artinya harus siap menghadapi segala sesuatu. Gimana Bang? Memberi bagus. Ternyata ini nih, ada yang luput tadi itu yang nomor 2-nya tadi. Jadi gini, ketika pada saat dia sebelum menikah, dia harus punya mindset ya bahwa si laki ini adalah tetap sebagai kepala. Surat Al-Qur'an 233. Dia mencari paling tidak kenapa? 3. Sandangnya, pangannya, rumah gitu kan ya. Nah, mau rumahnya ngontrak, mau rumahnya ini tetap ini tanggung jawab si laki. Kalaupun ada si perempuan itu ternyata punya rezeki lebih, Masya Allah, berarti karunia yang datang dari Allah. Padahal seorang istri itu fitrahnya tetap di rumah, bukan tanggung jawab mencari nafkah.
Tidak ada. Itu harus dilihat. Kalau si istri mau membantu suaminya mencari nafkah, membantu karena mungkin kurang, tapi ternyata dia ketika pada saat membantu tersebut fitrahnya di rumah terbengkalai sebagai seorang istri, maka nggak boleh. Dia harus kalaupun mau bekerja di rumah membantu suaminya, fitrahnya tetap dia lakukan. Misalnya melayani suaminya, ke anak, zolim nih. Allah nggak terima dengan yang begini. Dia di rumah saja, tapi tidak bekerja. Allah akan memberikan rezeki juga kepada suami. Yang tadi A plus B, ternyata maaf, si istri nggak kerja, Allah berikan lebih. Nah, artinya di awal itu harusnya udah disiapkan mental. Bahwa ternyata yang laki, bahwa tugas saya nih, mencari nafkah. Berikan pakaian kepada istri dan anak. Istri, ya kalaupun memang suami itu pekerjaannya tidak bisa mencukupi, atau ada kekurangan, boleh membantu dan sebagainya. Sehingga kenapa? Kalimat yang Allah berikan, Allah akan memberikan rezeki kepada pasangan berdua itu dikarenakan punya kenapa? Pemahaman yang baik. Kalau saya lihat kasus yang tadi Mariko, pertama laki tersebut tidak baik. Arti tidak baiknya kenapa? Nggak punya pemahaman konsep pernikahan dalam Islam. Itu bahaya Bang Riko malah. Malah nanti kalau dianya gajinya kecil, istrinya besar atau terbalik, wah bahaya banget tuh begitu. Dan ini kepada ikhwan akhwat untuk tidak punya pemahaman begitu. Karena memang kita apa ya, sering nonton, sering lihat, apalagi ada sekarang Instagram dan yang lain ya, keadaan seperti itu jadi bisa mempengaruhi. Karena kan kita udah pernah bahas ya dia, kita itu you are what you think. Kita tuh apa yang kita pikirkan, kita itu apa yang kita baca, literasi yang kita baca ini masuknya apa. Ini dalam Islam disebutnya sibegoh, hati-hati. Saya nyaring yang saya baca, saya mencari apa yang saya tonton. Saya maaf udah nggak berteman sama yang ini lagi. Saya nggak berteman sama yang ini lagi. Circle saya buat sekarang circle yang bisa nambah taat nggak kepada Allah. Di masjid saya circle-nya apa? Bapak-bapak umur 60-70 Bang Riko. Saya yang paling muda. Dia bicaranya akhirat terus. Saya udah nggak circle-circle yang pokok makan yang ini enggak. Ternyata kenapa? Membuat saya lebih tenang. Nah artinya maksud saya sekarang ini, ketika pada saat sebelum menikah, pada saat taruh, siapkan diri kita bahwa ternyata kenapa kita menikah ini, bahwa harta yang kita punya ini sama-sama tadi menambah enggak kita ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya tadi suaminya memang punya pekerjaan seperti itu dan akhirnya bertambah, bagus. Kalau misalnya berkurang, ya ujian. Karena memang suami sih begitu. Nggak ada di zaman Rasul sampai sekarang flat rezekinya begitu terus. Enggak. Abdurrahman bin Auf banyak. Pernah jatuh nggak Abdurrahman bin Auf? Nah, ayo. Abdurrahman bin Auf pernah nggak hartanya hilang semua? Iya, waktu hijrah. Waktu hijrah? Iya. Nggak ada sama sekali. Saya nggak kebayang Bang Riko kalau saya jadi Abdurrahman bin Auf. Nggak kebayang. Ya udah dia setting tuh semua di kota Mekah. Harta yang dia punya, semua yang dia punya hilang. Padahal waktu di Mekah pada saat hijrah itu lagi panen kurma di Mekah. Dan satu pohon kurma itu bisa menghasilkan sampai beratus kilo. 100 sampai 200. Satu pohon. Kalikan kalau kurs sekarang sama dulu sama Bang Riko realnya Mas. Iya. Dan itu mereka punya bukan kebun 1 hektar gitu. Banyak Bang Riko. Bayangkan harus hijrah. Artinya kan terpuruk nggak? Makanya di situ dilihat ada istri yang ngomong apa? Saya nggak mau ikut hijrah bersama Rasul. Kita sudah kaya di sini. Akhirnya lakinya hijrah. Lihat. Gimana waktu itu kenapa? Harta bisa jadi ujian. Akhirnya hijrah bersama Rasul masuk surga. Tak sama Rasulullah begitu, yang perempuan nggak mau. Dan Abdurrahman bin Auf dapat lagi ujian dari Abu Lahab, Abu Jahal. Mau dikasih kebun lagi. Mau dikasih perempuan lagi. Mau dikasih dapat jabatan. Abdurrahman bin Auf pergi. Nggak kebayang di otak saya. Gimana istrinya gitu. Kalau saya nih Mariko, gimana istri? Mungkin maaf, kalau saya hidup di zaman Rasul ada istri saya sekarang ini. Udah beda kali Bang Riko. Ya Bang, kita udah nanem capek-capek. Ya kan? Kita pergi Iran gini, kita udah tua, udahlah di sini aja aman. Coba.
Ini kita nggak hidup di zaman Rasul. Duit ada, kerjaan ada, makanan ada. Nggak ada kita kedengeran mati kelaparan. Cari aja MBJ makan siang itu. Intinya kenapa udah lah. Mindsetnya dirubah. Dan ikhwan akhwat, saya yakin misalnya kenapa? Coba cari bacaan-bacaan, kajian, cari circle yang memang yang bisa mensibgoh, mencelup, mewarnai pemahaman kita ke arah yang lebih baik. Itu Bang Riko, benar tadi. Kalau saya lihat dari kisah yang tadi Bang Riko, yang tadi saya cerita banyak lebih ke arah yang sudah ya. Ketika pada saat yang sebelumnya harus merubah mindset kita kalau mau menikah ini bagaimana? Ketika pada saat nikah, oh ya ini ujian, oh ini apa gini, oh ya memang dapat suaminya yang seperti yang udah terima. Kalau memang begini kasih tahu ke orang tua, insya Allah Allah berikan, yakin terhadap rezeki yang Allah berikan. Dan Allah maaf, nggak ingkar janji dari dulu. Bahwa Allah kalau memberikan nikah tadi, Allah yughnihumullah, Allah berikan kekayaan pada dia, kecukupan. Insya Allah. Makanya maaf ya, waktu angkatan saya itu, karena ngajinya bareng gitu apa ya, punya keyakinan dijodohin sama ini, ya nikah selesai dah, KUA nikah gini dah, aku udah pergi kok, udah kayaknya dulu mudah-mudah banget ya. Kenapa ya? Kok sekarang alhamdulillah ya mereka ada yang punya rumah, ada yang punya alhamdulillah kendaraan, punya gini. Kenapa ya? Alam bisa. Keikhlasan mereka ketika pada saat menikah dan mereka punya istri yang membangun dari awal sama-sama. Ya mudah-mudahan sekali lagi kepada ikhwan dan akhwat di sini, Ana berharap ya untuk merubah framing tentang ketika pada saat sebelum menikah itu ta'arufnya bahwa ikhwan yang didatangkan oleh Allah ini mudah-mudahan Allah berikan itu pilihan buat kita. Dan akhwatnya merupakan pilihan buat kita untuk kenapa? Sama-sama lah sampai kita masuk surga bareng-bareng gitu. Kalau itu ada insya Allah. Ya Pak Riko, ada lagi? Ya, ada yang mau tanyakan? Ya, ini ada titipan melalui jalur pribadi. Apakah ujian yang berkaitan dengan kondisi finansial bisa mendekatkan atau bahkan menjauhkan komunikasi suami istri? Karena banyak kasus yang akhirnya suami yang bekerja, terkadang ada yang bertukar peran. Bagaimana cara menyikapi serangan dari lingkungan, keluarga, tetangga, dan sebagainya? Yang kadang ada yang julid. Iya. Ini Bang Riko, kasih pertanyaan bagus nih. Pasangan menjaga keikhlasan itu, Ustaz. Di zaman Rasulullah SAW itu ada yang namanya paceklik. Ya. Rasulullah dalam hadis-hadisnya melarang pengangguran itu di rumah. Disuruh mereka kenapa? Fantansil fir'at, bekerja. Maksudnya keluar dari rumah. Ketika Abu Bakar keluar, nggak tahu dapat rezeki, ada orang Ansor memberikan susu. Ketika Umar waktu itu keluar, radhiyallahu anhu, mereka maaf keluar diberikan ini. Kalian bercekik. Artinya maksudnya di sini keluar, mereka datang ke pasar, cari pekerjaan, cari yang lain. Saya Bang Riko, ketika kawan-kawan bercerita tentang ustadz-ustadz nanti kalau misalnya udah pensiun nggak ngajar kemana-mana dan sebagainya gimana, saya bilang keluar. Ternyata mereka banyak yang punya ide. Di pondok-pondok sekarang untuk mereka penghafal Quran dan sebagainya itu butuh sekali yang mendengar murojaah dia. Ternyata yang disenangi itu bukan yang muda, yang tua, lebih sabar. Artinya taman-taman di pondok banyak yang ngerjakan misalnya yang tua-tua. Artinya bagi kita ketika pada saat dia keluar rumah itu ia meminimalisir omongan dari orang. Karena dilihatnya dia keluar kan, kerja. Ketika pada saat kita keluar Allah memberikan peluang. Oke, kan dulu ada kalimat gini. Ada ruang, ada peluang, ada uang. Apa Bang Riko? Ada ruang, ketemu peluang, ketemu uang. Keluar. Disuruh begitu. Nah istri silakan kalau memang dia punya pekerjaan. Membantu. Kita kan tadi kan ada naik turun. Kadang suaminya di sini, istrinya yang begini. Ada yang di sini, istrinya yang begini. Keluar. Artinya kenapa? Orang-orang tua atau tetangga dan sebagainya nggak akan melihat itu. Keluar saja. Makanya dilarang. Tapi keluarnya jangan nongkrong di pos kamling. Enggak ada sini nanti. Nah itu pertama. Lalu bagaimana untuk dialog dan sebagainya? Ada tadi kan. Seorang istri melihatnya apa? Ya ini ujian buat suaminya. Sekarang istrinya lagi kerja. Allah berikan rezekinya di sini. Suaminya enggak. Sekarang suaminya diberikan lagi, istrinya enggak. Begitu memang rezeki. Kalau kita lihat rezeki yang datang dari Allah itu maaf, unik.
Unik. Ternyata dua-duanya maaf, nggak kerja dunia. Sehat. Suami istri ketika di usia tua. Sehat, rezeki juga nggak? Rezeki. Saya sekarang nyadarin Bang Riko, saya ngajar nggak banyak. Sehat kenapa ya? Oh iya ya, Allah udah tempatkan supaya saya ke cucu kali. Ke anak-anak, saya ngeliat ngontrol di pondok aja dan sebagainya. Saya ngelihatnya itu Bang Riko, ini rezeki. Coba kalau saya sibuk kayak dulu, mungkin maaf fisik saya kemakan Bang Riko. Nah, artinya ini rezeki. Komunikasi terhadap istri itu penting, salah satunya adalah pembagian seperti tadi. Dan ini kenapa ujian. Dan mudah-mudahan kalau misalnya maaf, terbuka komunikasinya insya Allah baik. Ingat ya Mariko, 60% terjadinya perceraian di Amerika masalah komunikasi suami istri, masalah uang. Aneh ya, padahal Amerika termasuk orang yang open mind kan, terbuka. Ternyata di sana perceraian gara-gara komunikasi. Saya pas baca jurnal, kenapa ya mereka gitu? Iya, mereka udah sendiri, komunikasi nggak berjalan. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ada yang lain? Ya, sebenarnya tadi pertanyaan dari 2 orang, sempat terputus yang kedua. Oh. Bagaimana cara pasangan menjaga keikhlasan agar ujian finansial ini tidak berubah menjadi sumber konflik? Kan kemarin kita udah bahas ya Marco yang sebelum-sebelumnya itu ya. Orang yang untuk menjaga keikhlasan itu pertama tetap ya dia niat kembali lagi disebutnya apa ya? Tajdidun niyah, memperbarui niat. Bahwa niat menikah ini kita apa? Ayo kita perbarui begini. Pertama. Yang kedua, adakan di otak kita konsep jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Rezeki itu ada. Kita ini gini Bang Riko, telur di kulkas kita masih berbaris. Kita masih bilang apa? Di rumah nggak ada makanan. Padahal ada orang yang konsepnya kalau telur di kulkas ada, aman nggak? Aman. Aman. Kita ini konsepnya udah lebih Bang Riko. Nggak punya mobil, nggak berekreasi kayak teman-teman, nggak bisa touring, nggak punya motor ini, nggak punya motor. Akhirnya lebih. Yang ketiga, tadi tidak bersulit diri. Yang ketiga adalah tadi, kita ini harus punya manajemen sekarang. Kita nggak bisa ngatur omongan orang. Ya. Kita nggak bisa ngatur perasaan orang. Kita nggak bisa ngatur tindakan orang. Dia mau ngomong apa dan sebagainya, ini istri gue begini ya, gue sama istri gue. Sekarang Bang Riko, saya kenapa lebih tenang? Orang mau ngomong apa, urusan dia. Yang penting saya sekarang masih saya bahagia. Nah, artinya diatur begitu. Kalau kita misalnya dengan istri, misalnya ini ujian harta kita, ya udah, cukupin aja. Kalau misalnya maaf, kita terlalu banyak, ekspektasi keluar lebih tinggi, lebih susah Bang Riko sekarang. Susah. Nah, atur niat ikhlas. Yang berikutnya, datang ke kajian. Kita kosong. Setan tuh paling seneng. Kenapa? Kita jauh dari ilmu. Jangankan kita yang nih. Ustadz-ustadz aja kenapa? Ada nggak yang futur? Ada. Banyak. Makanya dulu ada buku Ustadz-ustadz yang berguguran di medan dakwah. Bukunya ada Bang Riko. Sampai segitu kenapa? Karena futur. Udah malas, udah beribadah, udah nggak ada lagi. Nah, artinya kita juga jangan begitu. Nah, kembalikan ke niat yang ikhlas lagi. Kita tujuan nikah apa sih? Ya udah sama-sama. Maaf ya, karena saya dulu dengan komunitas teman-teman yang anak gunung, Bang Riko sering naik gunung. Itu saya kadang-kadang suka pelajari ya, anak-anak gunung itu kenapa ya? Mereka ketika pada saat udah turun gunung, terus berkeluarga, biasa gitu ya, hidupnya itu lebih nerimo. Karena mungkin dia kebiasaan di gunung kali Bang Riko. Yang apa adanya udah. Coba di gunung, ada nggak orang jadi? Enak ya, kalau di sini kita bawa kulkas nih. Di gunung gitu. Ada nggak di gunung kita mikir, enak kayak kita kalau bawa kompor gas yang gede ini bisa gede. Nggak, apa adanya. Justru dengan apa adanya itu jadi nikmat nggak? Jadi nikmat. Begitu juga dengan adanya kita rumah sebesar ini, Masya Allah. Harusnya lebih nikmat gitu. Di gunung ada sendiri nggak enak, pas berdua ada teman, apalagi ada istri. Enak gitu, maksudnya itu. Nah konsepnya sekarang dilihat gitu. Ketiga, berapa tuh? Yang keempat nih. Ingat nih, misalnya masalah harta. Kita jangan berpikir punya sendal. Keluar. Di luar banyak orang yang nggak punya kaki. Apa Bang Riko?
Di luar banyak yang punya kaki. Kita lagi mikir sendal sepatu bagus, apalagi ngelihat dia sekarang orang-orang running yang baru kok, yang outfitnya tuh harganya, berapa juta ya? Bajunya, ininya, sepatunya, berapa juta dia? Ternyata kita nggak mikir kok. Mikirnya cuma sepatu bagus dan sebagainya. Kita nggak mikir di luar. Bukan nggak pakai sendal, nggak punya kaki. Artinya bersyukur nggak harusnya kita? Harusnya istri suami itu punya pemahaman gitu, ya Allah. Bersyukur banget kita bisa tidur empuk di kasur begini. Nah, ketika kita punya rasa syukur itu, niat kita jadi misalnya maaf tadi, akan balik lagi. Riwayat lagi. Kalau saya kenapa? Sekarang bersyukurnya tadi ke masjid, ada kajian, ada bapak-bapak, ya Allah, dia nggak ada pensiun, dia ngarepin anak. Saya alhamdulillah usia saya gini masih ada rezeki, masya Allah bersyukur. Dia lagi mikirin sakit, saya lagi olahraga pagi, mikir, masya Allah. Ya, jadi jangan terlalu banyak lihat sepatu orang, ternyata banyak di luar juga yang nggak punya kaki. Artinya bisa kita lihat, kita harusnya lebih bersyukur nggak boleh? Lebih bersyukur harusnya. Ya, lanjut. Masih ada? Jam berapa? Ya, masih ada Cukup, yang didiskusikan. Ada yang tanyakan? Ya, Reni, silakan. Silakan. Siapa? Reni Lestari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Abang Riko dan Teh Riri dan teman-teman semua. Ustadz, aku mau tanya soal perjanjian pranikah. Ini di masyarakat kita ada pengaturan soal perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Walaupun isinya bisa apa aja ya Ustadz, tapi yang utama tuh biasanya orang tujuannya memisahkan harta suami dan istri. Kalau saya melihatnya urgensinya itu lebih ke pasangan yang salah satu atau keduanya punya bisnis, sehingga ketika bisnisnya ini kolaps, punya timbul utang, terus timbul gugatan hukum segala macam, itu enggak berdampak ke harta salah satu suami atau istrinya gitu. Kalau dalam sejarah syariat tuntunannya ada nggak sih Ustadz mengenai perjanjian pranikah ini? Terus yang kedua, yang kedua ada fenomena juga Ustadz tentang bapak rumah tangga. Jadi ini nih bertukar peran gitu Ustadz. Suaminya yang di rumah jaga anak segala macam, terus istrinya yang keluar cari nafkah. Tapi dua-duanya ini saling ridho dan sudah sepakat untuk perannya itu seperti itu. Ini seperti apa Islam memandangnya? Gitu, Ustaz. Makasih. Ya, Allah. Mudah-mudahan ya Allah selalu berkahi arti dan juga semua yang hadir di sini. Kalau ditanya sebenarnya dalam Islam itu perjanjian di awal itu sebenarnya nggak ada ya. Itu cuma ada di Indonesia, kok juga di negara lain ada. Artinya maksudnya jangan sampai itu ada pembagian-bagian ketika pada saat tadi ada kejadian hutang dan yang lain. Kalau memang itu masalahnya baik, itu masalah keduniaan silakan. Tapi di syariat nggak ada. Sebab di syariat tuh begini, ambil contoh. Si suaminya punya perusahaan, si istrinya punya perusahaan. Ternyata dia udah menikah berdua. Walaupun nama perusahaan-perusahaannya masing-masing ada. Ternyata di istrinya sekarang lagi broke lah, lagi bangkrut lah misalnya. Suaminya boleh nggak bantu? Silakan. Ternyata si suaminya punya pekerjaan yang nggak bisa bantu, istrinya bangkrut dan sebagainya. Ya sudah. Kalau bicara bangkrut ya udah, ini harta kita juga yang ada di suami. Mungkin kerja bareng dengan suami. Sebenarnya dalam Islam nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kenapa? Jangan sampai bahwa ketika pada saat menikah itu bicaranya melulu harta. Kenapa? Karena harta yang dia punya dan sebagai punya itu udah bicara suami istri. Kalau alam bisa loh. Saya juga ada kejadian ini. Jadi si istrinya tersebut surat-surat tanahnya sudah di atas namakan istri. Di pengadilan tetap ada beberapa kalah lah suaminya bahwa itu sudah hak milik istri. Ini kan kalau saya lihat ada beberapa intrik bahwa kenapa menguasai hartanya terzolim gitu. Padahal kenapa si suami juga harus membiayai istrinya. Istrinya udah merekayasa surat-surat udah pindah nama dia semua. Allah alam kok bisa terjadi. Nah, artinya kalau saya ngelihatnya sekali lagi, walaupun di dalam Islam sebenarnya perjanjian di itu tuh nggak ada. Kalaupun memang itu ternyata ada kemaslahatan dibagi seperti itu, tapi sebagai seorang suami dan istri itu saling ta'awun, saling bantu-membantu.
Kalau salah satunya ada pada saat ini lagi kurang bagus pekerjaannya dan butuh modal mungkin dari istrinya, ya silakan. Gitu. Jangan ketika pada saat nanti sudah menikah, mereka ada yang saling memiliki bahwa ini sebenarnya udah perusahaan punya istrinya di awal, tapi ternyata suaminya ambil alih. Ya kalau memang itu ada bicaranya muamalah. Muamalahnya harus dibuat perjanjian, ya silakan. Tapi ketika pada saat bicara suami istri adalah saling ta'awun, saling bantu-membantu. Yang kedua tadi apa, Mbak Deko? Yang kedua apa tadi? Lupa sih. Bertukar Ini Apa Ustaz, tadi? fenomena bapak rumah tangga. Oh iya, ini. Tetangga. Kalau saya lihatnya gini, izah kemuliaan seorang laki itu dia mencari nafkah. Kalau misalnya pada saat ya udah sekarang ini istrinya yang bekerja karena suaminya memang tidak ada kerjaan, ya silakan. Tapi izah kemuliaan suami itu adalah mencari nafkah. Kecuali si suaminya ngomong, udahlah kamu yang kerja, saya nggak mau kerja, udah saya di rumah aja, nggak boleh. Karena suami itu dia punya tanggung jawab arijalu alam bisa dia sebagai pemimpin. Maka kalau dia punya pemahaman dia nggak mau cari nafkah, biar isi aja. Nanti dia kena hadis kafa bil mal isman, cukup dosa bagi seorang yang dia meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Miman taul, tanggung jawabnya itu tanggung jawab. Artinya dia kerja walaupun gajinya sedikit. Oh suami saya di rumah Pak Ustadz, jaga anak-anak juga, ngantar anak sekolah, tapi suami saya maaf, berkebun, ada hasilnya, nggak masalah. Nggak masalah. Jangan sama sekali nggak kerja. Tapi istri saya yang kerja Pak Ustadz, ntar saya jemput dia sore, ketika dia pulang kerja, dia ada, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia sama sekali nggak mau kerja, dan di rumah saja, apalagi sampai dia mau hamil, istrinya nggak usah gitu. Ini lain lagi kalau udah begini. Artinya kalau saya melihatnya, yang lebih baik adalah seorang suami dia tetap bekerja. Walaupun penghasilannya tidak tetap, nggak ada masalah. Nggak banyak, nggak ada masalah. Tapi izah kemuliaannya. Tadi ada pertanyaan, kalau suaminya di rumah mulu, omongan orang. Tadi kan pertanyaan sebelumnya kan? Ya. Ada yang julid gitu, si Julita itu. Julita. Nah artinya kenapa? Bekerja aja. Saya bekerja, mertua saya nggak nanya dulu, saya cuma maaf ngajar ikro, ngajar apa, dia taunya apa? Yang penting apa? Mantu saya kerja gitu. Jadi nggak ada omongan, dia nggak nanya hasilnya berapa, penghasilan berapa, nggak ada nanya. Saya berkebun, saya tukang kebun gitu. Istri saya nggak nanya, orang-orang nggak nanya penghasilan berapa, yang penting saya bisa jual pohon, jual apa dan sebagainya. Nah, saya melihatnya jangan sampai tidak bekerja. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab seorang laki. Coba nanti gimana anak-anaknya nanti ketika dia punya anak yang kerja istrinya, yang kerja ibunya, yang bapaknya, izah kemudian si bapak itu nanti kurang baik. Bekerja walaupun dia penghasilannya tidak banyak, itu lebih baik. Cukup Bang Riko? Iya, saya juga ada cara. Ini ada satu apa lagi? Silakan. Ya, terakhir ya. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan istri yang bekerja, namun ini menurut Ikhwan, ini Ikhwannya yang bertanya, seorang Ikhwan, Japri. Tapi istrinya niatnya ada yang lain, Bang, bukan soal ingin membantu suami. Kalau saya memahami pertanyaannya. Jadi niatnya apa? Memutuskan bekerja, tapi niatnya terkaitnya bukan soal membantu keluarga atau hanya sekedar tuntutan keadaan. Bagaimana menurut pandangan Islam? Keadaannya mungkin kalau saya memahaminya yang lain, mungkin keperluannya untuk kebutuhannya dia pribadi, mungkin yang lain. Yang jelas kayaknya niatnya beda dari yang di sana. Jadi gini, ini harus dibagi ya. Kalau misalnya ternyata ini suaminya nggak kerja, saya kerja deh. Tapi kalau suaminya udah dapat kerjaan, dia nggak kerja, bagus, nggak ada masalah. Karena si istri memang di rumah, suami yang bekerja. Ternyata sekarang apa? Si suami kerja, misalnya ada pekerjaan tapi penghasilan nggak besar. Si istri mah bantu-bantu, entah catering, jual kue, dan sebagainya. Nggak ada masalah, silakan. Dan ingat ya, harta yang si istri itu dapat, itu buat istri. Kalau suami dia bekerja, lalu buat istri, ya buat keluarganya ya. Nah itu begitu. Tapi ini harus dilihat bahwa istri ini bekerja untuk membantu sebenarnya, bukan dia tulang punggung. Nah kalau dia cuma maaf, saya membantu sementara Pak Ustadz dikarenakan kan suami saya lagi nggak kerja, lagi sakit, dan silakan.
Ternyata suaminya bisa bekerja, saya berhenti, ya nggak masalah karena memang fitrahnya gitu. Ternyata masih bekerja terus Pak Ustadz, saya yang perempuan ini bekerja terus, si istrinya bekerja terus, nggak ada masalah juga, asal jangan mengganggu fitrahnya sebagai seorang istri. Nah, dia di rumah ngasuh anak, kasih sayangnya kepada suami. Nanti kan akhirnya apa? Si istri kerja. Ternyata pas di malam hari, suaminya minta berhubungan intim, nafkah batinnya. Ternyata istrinya bilang, mas saya ini capek bekerja. Karena intinya si istri itu di rumah. Di luar rumah itu adalah kenapa? Yang udah selesai dari rumah. Jadi yang waktu intinya di sini. Jangan pas di rumah itu jadi tenaga sisa. Cintanya sisa, waktunya sisa. Padahal waktunya inti, tenaganya inti, perhatiannya inti. Di situ jadi kebalikannya. Dan banyak akhirnya kenapa? Jadi nggak harmonis. Bagi laki kalau ditolak sekali, 2 kali tolak, waduh, nanti bahaya. Sehingga terganggu di rumah tangganya. Kalau saya melihatnya, istri kalaupun bekerja, dia pun harus punya tenaga lebih juga untuk kenapa? Ya melayani suaminya di rumah. Ya Allah misal. Gitu Mariko. Insya Allah ini pembahasannya. Insya Allah ya. Ya itu tapi mungkin begini Bang, istrinya ingin bekerja, mungkin ada kebutuhan dia yang tidak bisa dipenuhi oleh si suami, maka dia memutuskan untuk bekerja. Itu Ya bagaimana? silakan aja kalau fitrahnya si istrinya nggak ditinggalkan dan nggak ganggu fitrah yang lain, silakan aja. Istri saya misalnya maaf nih, dia mau beli sesuatu nih, gaji saya bilang saya nggak bisa dari gaji saya, ternyata dia nggak ganggu, dia jual apa, dia beli apa, dia apa, nggak ganggu di rumahnya, silakan aja, berarti bagus kalau dia punya sesuatu, dia memang pengen punya sesuatu tersebut, nggak ada masalah, asal fitrahnya jangan terganggu sebagai seorang istri gitu. Kalau dia nanti berarti boleh Pak Ustadz saya dagang, silakan. Ternyata maaf secara syariatnya ada, terus juga tidak terganggu, terus juga waktu suami ada, waktu anak ada, silakan aja. Kalau misalnya maaf nggak bisa Pak Ustadz, suami saya gajinya kecil, ya udah sabar nabung dikit-dikit, bisa seperti itu. Ya asal jangan fitrahnya jangan terganggu, kasihan suaminya nanti, kasihan anaknya. Banyak masalahnya kita pengen sesuatu yang mungkin maaf itu bukan kebutuhan syar'i, akhirnya anak dan suaminya terbengkalai lagi. Nanti malah lebih parah lagi. Ya, gitu Mariko. Baik Bang, disampaikan ya. kata-kata. Saya kesimpulan ya. Jadi khawafatillah rahimakumullah. Jadi ketika pada saat proses ta'aruf sudah harus mindset kita ya kita tajdidun niyah, rubah perbarui niat kita bahwa menikah ini adalah untuk ibadah. Jadi masalah harta ya ketika pada saat kita punya dan suami punya, calon suami punya, ketika pada pekerjaan dan suami juga punya pekerjaan, mudah-mudahan ini kenapa jadi satu kenikmatan. Kalaupun memang jadi ujian ini bisa nggak menambah kita ketaatan kepada Allah. Ketika pada saat punya dua-duanya niat seperti ini, silakan. Saya tambahkan tadi ada bagus, boleh nggak menanyakan tentang hutang, piutang bagi si suami? Boleh sih, nggak ada masalah. Tapi kebanyakan nggak nanya piutang, nanyanya hutang biasanya. Kalau misalnya ternyata oh ini bisa kita tangani sama-sama, Masya Allah kita bisa tangani. Karena Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha juga begitu. Ketika Khadijah radhiyallahu anha tuh melihat Rasulullah tuh bukan nggak punya apa-apa, ya di bawah dari Khadijah. Tapi setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah terbalik. Rasulullah Muhammad SAW memberikan 500 kambing. Kalau 3 juta satu kambing kali 500 itu 1,5 miliar. Ya. Artinya menunjukkan bahwa ternyata kenapa sebagai seorang suami begitu. Dan ketika menikah, apakah dua-duanya kaya Rasulullah dengan Aisyah? Tidak. Kenapa? Aisyah ketika pada saat ditinggal 3 bulan cuma makan gandum. Nah artinya menunjukkan bahwa ternyata konsep menikah yang ada pada diri Rasulullah dan para sahabat itu adalah dua-duanya lah bicara ketaatan. Bicara ketika pada saat di akhirat mereka bisa bersama-sama atau tidak. Dan ini yang harus diperbarui, harus diniatkan kuat kepada pasangan suami istri, dan saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini bagi yang belum menikah Allah berikan cepatkan jodoh, dan juga bagi yang sudah menikah mudah-mudahan Allah langgengkan ya mudah-mudahan sampai ya bertemu di surga nanti. Ya nanti di surga kita tidak ada nge-zoom lagi insya Allah ya kalau kita masuk surga. Mudah-mudahan ya Bang Riko nggak usah WA lagi saya ya. Nanti kalau kita sama-sama di surga jangan ada nge-zoom lagi. Ya sudah tidak. Cukup Pak Riko, kita tutup, saya tutup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz untuk istirahat. Ya. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Ihsan Hakim yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai soal harta suami istri, dan insya Allah selepas ini ngopi akan diselenggarakan lagi insya Allah setelah Idul Fitri ya. Jadi kurang lebih ini nanti Maret, April, Mei ya, awal Mei. Jadi tanggal Ahad pertama di bulan Mei insya Allah ya. Mudah-mudahan kita masih dicukupkan usianya sehingga insya Allah kita bisa bertemu kembali. Baik. Dan atas nama tim Majelis Sehati Darurat Jakarta, saya menyampaikan permohonan maaf lahir batin, dan insya Allah kita akan sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dedi. Saya di Bandara Tauhid nama Pak Dedi itu ada beberapa, jadi saya kalau nggak ada fotonya saya sulit mengenali. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung. Reni, Muna, lain-lainnya yang baru bergabung juga. Iya, Mbak Wiji. Bang. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiji. Ya, sehat ya Mbak Wiji. Delisa, salam untuk Aldi ya. Atau jangan-jangan yang Aldi. Delisa, ya terima kasih semuanya. Zoom Ngopi Sehati akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4,